Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Syukri, 3 digit NIM terakhir saya 068. Saya dari Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang PID motor DC dengan platform I/O. Nah, selanjutnya saya pada percobaan ini nanti membutuhkan 3 komponen. Yang pertama itu VS Code atau Visual Studio Code, Cursor AI, WinSource. Nah, yang pertama-tama itu VS Code atau Visual Studio Code. Itu adalah editor kode sumber ringan dan grafis yang mendukung banyak bahasa pemrograman. VS Code memiliki fitur extension, debugging, Git integration, dan IntelliSense sehingga sangat cocok untuk pengembangan Python, Arduino, dan embedded system. Lalu untuk Cursor itu merupakan editor berbasis VS Code yang terintegrasi dengan AI. Cursor membantu penulisan kode, debugging, dan pemahaman program melalui perintah berbasis prompt sehingga mempercepat proses pengembangan. Lalu yang ketiga itu WinSource. Itu adalah editor modern berbasis AI yang fokus pada produktivitas pengembang. WinSource mampu membantu analisis kode, refactoring, dan pembuatan kode otomatis dengan pendekatan kolaborasi manusia dengan AI. Nah, untuk link penginstalan VS Code itu kita dapat mengakses dengan web yang telah saya sediakan. Ini teman-teman dapat screenshot lalu disalin atau diketik langsung ke web browser atau Chrome untuk Windsurf AI juga dan Cursor AI. Nah, dan pada program yang saya gunakan nanti saya akan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan versi 3.10.11. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipelajari, memiliki sintaks sederhana serta banyak digunakan pada bidang data, AI, otomasi, dan sistem embedded. Python bersifat open source dan memiliki pustaka library yang sangat lengkap. Dan untuk link install Python yang versi yang saya gunakan yaitu 3.10.11 menggunakan link yang telah saya sediakan ini. Maaf. Lalu selanjutnya ini adalah prompt untuk membuat programnya nanti. Nah, teman-teman dapat menginstal terlebih dahulu VS Code yang dari link yang telah saya gunakan ini, yang telah saya sediakan ini, dan WinSource bisa diunduh juga, Cursor AI juga dapat diunduh juga. Nah, saya telah menginstal 3 software itu semua, yaitu Cursor, WinSource, dan VS Code. Oh iya, dan teman-teman jangan lupa untuk install Arduino IDE jika teman-teman menggunakan DE atau ISP. Pada percobaan ini saya akan menggunakan Arduino Atmega. Nah, software yang digunakan itu Cursor, WinSource, dan VS Code. Yang pertama-tama install terlebih dahulu untuk link Python-nya. Nah, menggunakan link ini yang telah saya gunakan tadi. Ini teman-teman install lebih dahulu dengan cara klik ini, klik saja, lalu scroll ke bawah, lalu download ini. Nah, setelah teman-teman menginstal, selanjutnya next saja. Setelah itu install Python terlebih dahulu. Nah, setelah itu teman-teman buka CMD jika sudah
menginstal Python, apakah sudah terinstall atau belum. Command prompt. Untuk mengecek kita dapat meminta bantuan ChatGPT. Lalu Python version. Nah, kita enter. Nah, ini Python yang telah terinstall tadi, Python 3.10.11 yang telah saya install. Selanjutnya, buka VS Code. Nah, saya akan membuat file baru terlebih dahulu. Kita menggunakan file coba. Kita open file terlebih dahulu. Nah, kita membuat file terlebih dahulu. Selanjutnya kita menginstal extension dengan kita klik pada bagian extension ini. Kita membutuhkan extension Python. Kita search. Nah, kita install semua ini Python yang perlu digunakan, Python debugger, dan ini install semua yang telah terchecklist warna biru ini. Lalu setelah itu teman-teman menginstal platform IO. Nah, ini teman-teman install terlebih dahulu. Nah, platform IO sendiri di sini berfungsi untuk menjalankan simulasi pada percobaan nanti untuk mengakses port dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa menginstal terlebih dahulu, dan teman-teman juga dapat menginstal AI yang dapat digunakan nanti, contohnya Blackbox AI. Ini teman-teman dapat gunakan juga. Di sini saya menggunakan platform IO. Yang terutama teman-teman harus menginstal extension dari Python terlebih dahulu dan platform IO. Nah, setelah itu teman-teman kita dapat menjalankan simulasinya. Tetapi saya ingin menjelaskan tentang dua software yang saya jelaskan pada presentasi saya tadi. Yang pertama Windsurf. Nah, Windsurf itu sama seperti VS Code, tetapi ini versi ini udah dapat seperti AI-nya langsung, jadi AI udah langsung khusus dari Windsurf-nya. Jadi teman-teman dapat langsung mengeprompt saja, tapi saya kurang suka menggunakan Windsurf karena eh, terlalu jarang saya menggunakannya.
Nah, ini Windsurf itu sama seperti VS Code, editor juga, tetapi di sini sudah disediakan AI-nya langsung. Jadi kita dapat langsung menggunakan, tapi juga ada limitnya. Jika kita sudah mencapai limit, kita dapat menggunakan kursor. Kursor juga sama seperti Windsurf editor yang berbasis AI. Kita buka kursor. Nah, sama, tampilannya sama seperti VS Code juga. Ini sama seperti Windsurf. Fungsinya editor juga, tapi berbasis AI. Nah, kita dapat menggunakan dua software ini tadi ketika kita ingin menggunakan gratisan dan sudah mencapai limit, kita dapat menggunakan dua aplikasi ini bergantian. Nah, ini kita dapat mengganti-ganti copyright yang akan digunakan. Tapi di sini saya akan menggunakan VS Code karena saya lebih mudah menggunakan VS Code. Kita buka VS Code terlebih dahulu. Kita klik open file. Kita buat file baru yang telah saya gunakan tadi untuk project ini. Open folder. Nah, setelah sudah, lalu kita klik new file. Kita klik main.py. Nah, jika ini sudah muncul seperti ini, nah ini fitur yang akan saya gunakan tadi. Itu fitur copilot dari VS Code. Nah, teman-teman itu untuk pertama kali silahkan teman-teman untuk login terlebih dahulu. Nah, ini juga kita dapat menggunakan uh, copilot yang lebih canggih dengan cara login GitHub. Untuk teman-teman yang mahasiswa atau lain-lain dapat mendaftar ke GitHub Education agar dapat menggunakan fitur canggihnya Copilot pada GitHub. Nah, pertama-tama kita prompt terlebih dahulu dari prompt yang telah saya sediakan tadi. Itu membuat kontrol PID Arduino Mega dengan versi 2560 pada pin 5 CW dan pin 6 CCW, encoder pin 2 dan pin 3, PID anti WinUp minus 255 dan 255. Ada opsi kontrol kecepatan dan kontrol posisi ini untuk kita ujikan nanti. Lalu ketika ganti kontrol posisi, posisi dinolkan semua. Lalu kecepatan raw atau asli dari tim sampling, kecepatan filter moving average, kecepatan filter LPF, kecepatan per second ketika KI atau kontrol integral 0, maka integral 0. Begitu juga untuk KP, KD, dan lainnya. Untuk Python GT5 UI ukuran 1900 kali 960. Settingan di sebelah kiri lebar 700 grafik 1 dan 2 di kanan, posisi atas dan bawah masing-masing grafik ada cek uncheck untuk tampilan datanya dan ada legend set point. Lalu kecepatan dalam tim sampling, kecepatan MA, kecepatan LPF, kecepatan per second, posisi error, PID, connect atau disconnect, pilih port, refresh, stop, dan lain-lain itu ada di sebelah kiri.
Nanti ada fitur-fitur ini, nanti teman-teman dapat menggunakan prompt yang saya gunakan juga ini, nanti teman-teman dapat salin atau foto terlebih dahulu lalu disalin atau diketik manual. Nah, kita copy terlebih dahulu, kita buka VS Code, lalu kita tempel ke teks di sini, lalu kita kirim, kita tinggal tunggu. Nah, karena saya sudah mencapai limit, sebelumnya saya sudah menggunakan ini untuk mengeprom banyak banyak itu sih perintah saya untuk mencoba program yang saya gunakan nantinya. Teman-teman dapat mencoba sendiri dengan cara yang telah saya beritahu tadi, dengan cara buka file baru, main.py, lalu prompt yang telah saya sediakan tadi, teman-teman dapat tempel copy paste ke sini, dan saya gunakan itu Cloud Haiku 4.5. Nah, ini story prompt yang saya pakai sehingga mencapai limit tadi. Nah, yang pertama-tama itu perbaiki algoritma, ketika mode speed harusnya speed digunakan pada, nah ini banyak banyak perintah yang saya minta pada Copilot, dan teman-teman dapat mengkreasikan sendiri agar GUI-nya dapat menarik. Nah, ini adalah tampilan GUI-nya nanti, dan nanti pada GUI-nya dapat menyimpan hasil output untuk save Excel, untuk file Excel-nya, dan hasil output save PNG-nya dan foto grafik. Nah, ini tambahan teman-teman dapat menambahkan nanti setelah codingan sudah jadi, teman-teman dapat menambahkan program untuk otomatis menampilkan karakteristik respons sistem, delay time, nah ini dan lain-lain. Nah, ini file yang telah saya bikin tadi, DC motor DCI. Nah, ini dapat banyak data karena sudah saya prompt yang sebelumnya banyak error, ada yang kurang sesuai dari yang saya inginkan, itu saya minta terus pada cloud ini. Nah, ini program yang telah dibuatkan pada Copilot. Jika sudah jadi, teman-teman bisa membuka file readme-nya terlebih dahulu, dan teman-teman silakan baca untuk perintah-perintahnya. Nah, ini teman-teman biasanya untuk yang jarang menggunakan, biasanya disuruh menginstal pip install terlebih dulu, lalu nanti pada file ini disediakan file Arduino-nya di sini. Nah, Arduino. Nanti teman-teman upload pada software Arduino IDE, lalu upload. Setelah teman-teman upload nanti teman-teman kembali lagi ke VS Code, buka ke main PY-nya untuk merun GUI-nya, kita run nanti di sini. Nah, teman-teman buka, sebelum menjalankan simulasi, teman-teman buka sesuai perintah yang ada pada readme-nya tadi, buka file Arduino IDE-nya, kita buka file yang telah dibuatkan pada file saya tadi di sini. Nah, file Arduino-nya ini kita open. Nah, nanti setelah itu teman-teman sesuaikan, ini port sesuaikan. Jika sudah semua, nanti teman-teman upload. Jika sudah selesai upload, nanti teman-teman silakan run untuk menjalankan GUI-nya. Untuk simulasinya ada
Nah, sehubungan saya sudah membuat terlebih dahulu sebelumnya, di sini saya tinggal membuka, yaitu pertama saya gunakan VS Code, kita buka VS Code terlebih dahulu, dan buka file yang telah kita prompt, yang telah kita buat tadi, dan ini adalah file yang telah saya bikin. Nah, yang pertama-tama kita harus membaca kode redeemnya terlebih dahulu, kita lakukan panduan-panduan terlebih dahulu. Nah, ini kita baca-baca. Nah, ini create virtual environment uninstall dependent. Sebelumnya saya sudah membaca untuk panduannya. Pertama-tama kita di terminal kita install dulu dengan pip install error requirement txt, lalu kita upload file Arduino PID ininya yang telah dibikinkan menggunakan Arduino IDE. Lalu setelah itu upload pada Arduino. Setelah diupload kita run GUI-nya menggunakan VS Code ini. Nah, untuk panduannya kita install PIP install terlebih dahulu tergantung program yang telah dibikin oleh copilot masing-masing. Nah, ini saya sudah install PIP ininya, akan menggunakan kita akan mengupload file Arduino-nya menggunakan Arduino IDE, kita buka file. Nah, kita buka file yang telah kita buat tadi. Ini kita buka file Arduino-nya, kita klik open. Setelah itu kita pilih kompor yang kita gunakan. Saya gunakan Arduino Mega di COM3, lalu kita upload. Nah, setelah upload selesai, kita buka VS Code terlebih dahulu, lalu kita buka file main.c-nya, kita run untuk membuka GUI-nya. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita cek lagi port yang kita gunakan COM berapa, yang saya gunakan COM 3, lalu kita klik connect. Setelah itu kita start. Nah, kita ubah setpoint-nya. Nah, untuk respon grafik yang jadi seperti ini untuk kontrol speed. Kita dapat mengontrolnya lagi. Nah, kita bisa rubah-rubah. Kita bisa poin. Ini kakinya terlalu tinggi. Nah, ini mungkin karena kakinya itu. Kita atur HP-nya. Kita uji-uji. Nah, jika kita beri KP, KI dengan set point 2,99 dan 2,54 itu grafik responnya seperti ini. Nah, coba kita kecilin. Nah, kita ganti minus. Ini terdapat oscilasi yang cukup tinggi pada KP-nya itu tadi, karena kita di KP yang cukup besar.
kita coba lagi, kita set point maju. Nah, ini tadi aspirasi karena KP yang tinggi, untuk kontrol integralnya ini, nah untuk memperhalus, kita beri KD kecil. Nah, jika diberi KD terdapat osilasi. Nah, mungkin itu kita stop terlebih dahulu. Nah, ini program saya bisa auto save pada file Excel-nya. Coba kita oke. Ini respon sukses. Dan setelah itu kita coba save gambar grafik. Kita coba. Dan kita save Excel-nya. Nah, ini sukses. Coba kita cek. Di bottom, bottom ini yang control speed. Oh, ini ada kesalahan pada menyimpan fotonya. Kita nanti bisa prompt kembali ke AI agar dapat memperbaiki. Dan ini juga yang penting kita dapat menguji terlebih dahulu, lalu selanjutnya kita akan coba kontrol posisi. Kita start. Nah, ini kontrol proporsionalnya. Nah, ini integral saya beri 0,96 akan dapat respon ini. Nanti akan menyesuaikan untuk grafiknya. Nah, nanti itu kalau ini bisa diperkecil, nanti saya akan coba perbaiki lagi, mungkin akan dapat disimpan dan dilihat untuk responnya. Itu yang pertama tadi osilasi, langsung kembali, nah seperti gambar grafik BID pada umumnya. Nah, ini untuk respon speed sudah sesuai dengan perintah, tapi tidak ada respon. Lalu kita coba lagi, kita stop, kita start lagi. Ini untuk yang mundur. Nah, ini hasil dari kontrol proporsional. Ini integralnya. Nah, ini nanti akan menyesuaikan sesuai set point. Mungkin itu yang dapat saya ujikan. Semoga tutorial yang saya berikan ini dapat bermanfaat. Kita stop. Nah, pada praktikum yang didapat, hasil yang didapat itu seperti ini ya. Yang pertama ini itu kontrol posisi, dan yang ini untuk kontrol speed. Untuk yang kontrol speed sendiri, ini grafik menunjukkan set point kecepatan awal 200 atau kurang lebih 200-an, lalu set point berubah menjadi 600. Ini 600 mode 600 itu mode penuh sih, mode mentok. Ini 200 masih separuh, ini untuk 600.
Lalu respon sistem menunjukkan bahwa kecepatan motor atau raw per second atau ya per second mampu mengikuti set point dengan cepat. Lalu rest time relatif singkat terutama setelah transisi set point. Terdapat overshot kecil saat perubahan set point, namun masih dalam batas wajar. Setelah transient, sistem stabil dan steady state error mendekati nol. Nah, ini PID tuning cukup baik untuk kontrol kecepatan. Nah, masing-masing komponen PID pada grafik ini menunjukkan fungsinya dapat berjalan dengan baik. Lalu yang kedua itu kontrol posisi. Kontrol posisi ini grafik yang ditampilkan pada sistem EI-nya kurang bagus. Ini harusnya yang bawah ini terlihat osilasi. Ini yang proporsional langsung ke integral langsung halus. Berdasarkan grafik respon kontrol posisi, sistem PID mampu menggerakkan motor DC menuju posisi target dengan respon yang halus dan stabil. Namun tanpa pembatas posisi dan mekanisme anti win-up, terjadi akumulasi posisi encoder yang besar hingga sistem melakukan reset. Setelah reset, sistem kembali stabil dan mampu mengikuti set point dengan error yang kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol PID posisi bekerja dengan baik, tetapi memerlukan pengamanan tambahan untuk aplikasi posisi absolut. Ini perlu diperbaiki lagi untuk codingan saya. Hasilnya sebenarnya yang ini, tapi terlihat kecil karena waktu yang berjalan cukup lama, jadi ini mengecil. Nah, ini untuk overshot proporsionalnya. Nah, ini langsung osilasinya kecil. Nah, sistem kontrol PID pada motor DC baik pada mode speed maupun posisi mampu mengikuti set point dengan respon cepat, stabil dan error steady state yang sangat kecil. Jadi percobaan saya mungkin masih banyak kurangnya. Teman-teman dapat memperbaiki agar lebih baik lagi atau lebih bagus lagi mungkin. Nah, sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.